Ar-ruku'i min sholati subhi fi raq'ati saniyati rafa'a yadaihi fayad'u bihadad du'a Allahumma hdina fi man hada. Rasulullah itu kalau salat subuh habis ruku tangannya diangkat setinggi dada, diadu tangannya, diadu. Jangan begini, minta beras juga begini metumpah. Diadu tuh. Kalau doa kunut diadu. Gitu. Baca doa. Kalau jadi imam, ibu-ibu seturu-turu perempuan, jadi imam, dirubah bahasanya. Enggak boleh. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bentuknya jama'. Jangan Allah mahdini jadi imam, harus Allah mahdina. Makmumnya amin. Amin. Iya, amin. Amin. Enggak kampanye. Enggak. Begitu kita ngomongin doa kunut, kampanye mau urusan orang-orang. Kita mau nggak usah, ngaji aja. Lagi kayak model ibu-ibu nih kalau ngelihat jidatnya cerdas-cerdas. Gitu. Iya. Cerdas. Lah coba aja. Ibu boleh tanya sama temennya. Nih calon ada berapa? Ada berapa calon? Yang kalah berapa? Yang menang? Cerdas. Ngaji aja. Kita mau ngaji aja. Kalau ibu jadi menjadi makmum, maka bacaannya amin. Jangan diganti qabul. Bacanya amin. Nih saya contohin, saya jadi imam, ibu jadi imam. Nih dengerin, mana ibu perhatiin, mana keras, mana pelan, begitu. Ibu dengerin kalau posisi nanti jadi imam, begitu ya. Biar benar begitu, biar sempurna sih, begitu. Orang kagak baca doa kunut juga nggak apa-apa ya kan, masih sah sholatnya. Jadi ini doa tangannya angkat. Nah kita jadi imam nih, ibu jadi makmum. Yang pas doa kita disuruh baca amin. Tapi kalau pas pujian, ada 3 makmum ajarannya. Pas pujian tuh fa innaka taqdi, namanya pujian. Itu boleh ikut baca, boleh baca kita bala syahidtu, begitu. Bala boleh, emang ajarannya enggak apa-apa. Nih kita baca ya, baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait
wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Enggak amin. Enggak amin. Kan pujian. Iya, ibu boleh baca apa? Balas syahid. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan amin, doa itu. Jadi kita harus tahu mana doa, mana pujian. Harus tahu. Harus tahu. Nih, Allah mahdini sampai Allah dijamain aja dah ya. Allah mahdina sampai wakina syarra ma qadait doa. Fa innaka taqdi sampai falakal hamdu ala ma qadait pujian. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik doa. Jadi kapan kita amin, kapan tidak nih, gitu. Wa sallallahu doa. Kita harus tahu nih, harus tahu. Makanya nih ibu perhatiin, ibu baca amin, tapi perhatiin nanti bakal saya tanya nih, kalau jadi imam harus bagaimana. Ibu perhatiin saya, begitu ya. Saya baca nih, ibu tangannya diangkat. Begitu, diadu setinggi dada. Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu aturannya. Saya mau tanya, jadi yang namanya imam tuh fa innaka taqdinya pelan apa kenceng? Pelan apa kenceng? Hah? Oh, berarti ibu nggak ngaji. Ini dengerin nih, kan saya suruh perhatiin. Kan baru saya bimbing tuh belajar jadi imam. Saya belajar jadi imam. Nih, saya ajarin. Nih perhatiin. Nih perhatiin nih. Nih perhatiin. Tapi ibu harus posisi jadi makmum. Tapi suatu saat jadi imam. Perhatiin nih imam baca. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, tuh yang tadi ibu baca lagi jadi. Saya mau tanya, ibu belajar jadi imam. Fa innaka taqdinya pelan apa kenceng? Yang benar. Hah? Hah? Gimana? Jadi ini saya nanya.
Saya nanya. Jadi fa'ina katakdi itu dibacanya pelan apa kencang? Pelan. Jadi ibu harus pahami biar gampang bisa bedakan mana teori, mana praktek. Mana teori? Kita lagi nerangin teori. Begitu. Teori ini bakal kudu lempeng sama praktek. Praktek tuh mengikuti teori. Begitu ngaji tuh. Nah, kita nerangin teori dulu nih. Fa inna katakdi itu pelan apa kenceng? Aduh, ibu nggak dengerin. Ini kita lagi ngaji. Ibu jangan ingat yang kemarin-kemarin, jangan. Iya. Iya. Ibu jangan kemarin. Nih kemarin ini lagi mau Iya. Ngaji tuh mau dibenerin. Gitu. Nih makanya kita bilang perhatikan kita lagi berteori sama praktek ibu yang kemarin buang-buangin biar ibunya ilmunya masuk. Begitu. Kan ibu nggak ngaji ngikutin yang ada aja. Yang adanya begitu ya kan. Bener nggak? Iya, kan kita ngaji. Begitu. Gitu. Jadi fa'ina katakdi itu pelan apa kenceng? Fa'ina katakdi ini pelan apa kenceng? Pelan apa kenceng? Kenceng. Sunatnya ajaran dari nabinya kenceng ya. Kan dari tadi saya kencengin tuh. Saya kencengin apa pelanin? Oh iya, kan lagi diajarin nih. Begitu, nih pelanin. Gitu. Jadi ibu jangan dibawa-bawa nih. Ntar saya benerin. Lempengin dulu. Gelasnya jangan diisinya susah. Iya, begitu. Nantinya jadi orang ngeyel kalau gelasnya penuh. Iya, kosongin dulu. Nanti ibu bakal bertanya boleh. Sebelum ibu tanya bakal saya terangin. Tapi ini materi harus paham dulu. Kalau ini materi nggak paham susah. Saya kalau ngikutin yang salah buat apa saya harus ngajarin? Kan begitu. Jadi fa'ina katakdinya pelan apa kenceng? Kenceng. Kemarin bacanya iya, begitu. Baru ibu baca kan kemarin. Jadi kalau kita jadi imam semuanya kenceng. Semuanya sunnahnya semuanya kenceng. Namun kalau sampai ada imamnya pelan, nah kan boleh juga, mungkin kan ngos-ngosan udah capek ya kan boleh aja, nggak boleh buruk sangka. Begitu imamnya pelan. Kalau pelan kitanya kudu baca. Begitu maksud saya. Kalau imamnya pelan, fa'inakdinya kitanya kudu baca. Karena kitanya enggak denger yang dia baca dia. Dianya meninggalkan satu ajaran bacaannya yang disuruh agama sama dia kudu kenceng. Cuman ditinggalin sama dia. Begitu. Maka kita jadi makmum kudu baca fa'inaka takdi juga. Enggak boleh kita diem. Kalau kita diem aja bengong, enggak baca, tahu-tahu turun aja. Kudu sudzawi kita sesudah salam imam. Kita kakinya enggak ada. Begitu maksudnya. Kaki kita enggak ada. Kan kasihan yang enggak hafal ya. Begitu. Sholatnya kurang mulu. Begitu. Jadi ini kita harus pahami, jadi imam bagaimana, jadi makmum bagai kudu ngerti. Jadi imam tuh kudu ngerti. Begitu imam tuh, begitu. Makanya kayak milih pemimpin juga bisa nggak ngimamin sholat, begitu. Iya begitu. Iya makmumnya gitu.
Begitu. Gitu. Makmum yang di belakang imam ini kudu ngerti juga. Kalau imamnya batal, dia bakal maju. Begitu. Maka yang namanya bocah jangan di belakang imam. Repot kalau yang belakangnya bocah. Iya kagak ngerti. Bocah, iya bocah. Iya bocah. Iya. Ini ngaji. Jangan ke sono-sono. Iya, ngaji aja. Jadi kak nih, imam itu Allah sunahnya Allah mahdina. Kemudian fa'ina takdinya kenceng. Terus wa nastagfirunya wa sallallahunya kenceng. Tuh, ajaran buat dia tuh si imam tuh. Kenceng. Itu satu. Tuh, yang paling tinggi nih imam. Ganjarannya kayak begitu tuh. Ini nomor dua nih. Jangan ke situ-situ. Jangan. Imam Allah mahdina kenceng. Fa'ina katakdi pelan. Wa nastagfiruka wa sallallahu kenceng. Urutan ganjarannya di kita tuh. Begitu tuh. Jadi ibu yang diperhatiin yang mana nih dari tiga nih saya terangin nih. Yang ketiga Allah mahdina kenceng. Fa'ina takdi pelan. Wa nastagfiruka pelan. Wa sallallahu pelan. Dikitan lagi ganjarannya. Begitu. Tapi semuanya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuman berbicara pengen ganjaran banyak apa dikit. Begitu. Pengen banyak apa dikit. Jadi nomor berapa? Oh, iya. Repot ya. Enggak ke situ-situ enggak. Jadi Allah mahdinanya fa innaka takdinya wa nastagfirukanya wa sallallahunya tuh paling gede ganjarannya. Tuh satu tuh imam tuh. Jadi kalau ibu terserah ibu ini mau ngambil yang mana. Yang kedua Allah mahdinanya kenceng fa innaka takdinya wa nastagfirukanya wa sallallahunya kenceng. Karena dipelanin satu maka ganjarannya kurangan dikit. Ketiga Allah mahdinanya fa innaka takdinya pelan, wa nastaghfirukanya pelan, wa sallallahunya pelan. Ini rada banyakan kurangnya. Begitu. Jadi dari semua ini mohon maaf, boleh ibu yang mana aja. Boleh silakan. Tapi supaya ibu pahami. Kalau ada imam yang model begini, fa inna takdinya pelan, berarti kita kudu baca, kudu ikut jangan kagak baca. Begitu. Jangan kagak baca kalau jadi makmum. Makmum tuh kudu ngerti. Begitu. Posisi makmum. Tuh begitu aturan. Jadi makmum. Kayak begitu. Makanya kalau kenceng ajaran agamanya boleh ngikut dengan pelan. Imamnya fa inna takdir, kitanya sambil komat kamit fa inna takdir. Ikut baca pelan. Boleh. Begitu. Karena kalau muji jangan pakai wakil. Kalau muji jangan pakai wakil. Langsung. Kalau minta boleh jangan minta bareng-bareng. Kami minta gak usah. Kami datang nih mau minta kerudung. Satu orang doang. Minta bis buat jamaah nih. Asal kumpulin KTP ya siap. Umpamanya. Kan bisa aja yang kayak begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Kalau minta mau wakil. Kalau muji langsung. Fa innaka takdir itu muji. Makanya bala syahid tuh saya juga ikut muji kayak begitu. Maksudnya begitu. Bala syahid tuh. Tuh ajarannya. Boleh. Pokoknya itu dilihat. Tapi jangan kita baca bala syahid itu imamnya pelan. Jangan.
imamnya pelan, balas itu apa? Orang imamnya kagak baca. Kalau imamnya bacanya pelan, kitanya juga ikut. Paham nggak nih? Kalau imamnya kenceng ajarannya, kita suruh ikut baca dengan atau baca balas syahid tuh. Saya kagak hafal balas syahid itu. Udah amin aja dah. Tapi amin tuh paling dhaif banget. Dalilnya kurang kuat. Begitu dalilnya. Kalau ibu fain takdirnya amin aja. Kurang kuat. Mau muji mau jangan amin gitu. Ikut muji. Begitu. Kalau muji tuh begitu. Tuh aturannya tuh. Ya nanti dikasih kesempatan bertanya Bunda ya. Catat pertanyaannya. Boleh nanti tanya. Ini saya ngajar, kalau saya umpetin ilmu ini saya dosa. Makanya saya terangin semuanya. Saya terangin. Begitu. Yang begini ada, yang begini ada, yang tertingginya begini. Biar kita tahu. Terserah orang. Masalahnya kita orang kebanyakan sholat nih. Jujur bukan dari hasil ngaji. Tapi hasil lihat. Lihat doang belum tentu benar. Banyak orang lihat. Begitu. Tidak sedikit orang rusak cuman gara-gara dengar. Namanya ngelihat pakai kuping jadi rusak. Dengar doang. Belum nanya juga kagak. Begitu. Itu hidup namanya. Nah, kita itu disuruh ngaji. Kalau ngelihat doang nih sama orang, oh begitu. Berarti begitu. Belum tentu. Salah dia. Belum tentu. Inilah yang kita disuruh ngaji. Begitu. Ini ajarannya. Nah, kunut ini kalau kita ditinggalin sehuruf aja, fa innaka takdifanya hilang. Sujud sahwi. Iya, apalagi ibu kagak baca, pas imamnya pelan, kita bengong aja, monyong aja. Allahu Akbar. Itu kudu sujud sahwi. Begitu. Kan kasihan makmumnya tuh kurang mulu. Kalau dikata, gue habis ikut jamaah subuh Ramadan di masjid, padahal kurang dia. Kagak baca, pengen taktik. Emang juga gapal juga sih. Begitu. Nah kita tuh kenceng aja ajarannya, imam tuh kencengin. Itu yang paling tinggi. Kalau sampai ada kiai kenapa dipelanin, maknanya kau ikut baca juga. Maksudnya kiai itu. Kalau ada kiai, pelanin. Biar makmumnya juga kudu ikut baca. Meski dia ajarannya kudu kenceng. Takut kiai itu kalau kenceng makmumnya amin. Begitu. Begitu barangkali. Begitu. Tapi ajaran yang tertingginya kayak begitu. Iya ajarannya. Semuanya ada ajarannya. Agama tuh tidak kaku gitu. Cuman berbicara pilihan aja. Mana yang banyakkan ganjarannya, mana yang dikit. Begitu. Itu kayak begitu. Ini doa kunut. Begitu. Jadi wanastagfirunya kalau ibu jadi imam kencengin. Kalaupun ibu bacanya faina takdinya pelan. Dan kita makmum baca amin. Wong doa. Wassallallahu sholawat tuh doa. Kenceng juga. Jangan tahu-tahu habis pelan. Tahu-tahu sujud aja. Gitu enggak baca. Ini namanya kurang mau belajar. Itu begitu. Kita harus belajar nih. Harus belajar sholat nih. Kudu benar-benar. Begitu. Benar-benar. Begitu. Supaya sempurna. Kedua kunut nih. Adanya pada taraweh. Pada witir. Di bulan Ramadan paroh kedua. Kalau udah Ramadan nih, paroh kedua tuh malam 16. Malam biasanya tanggal 15 Ramadan sorenya bukanya pakai ketupat. Disebut kunutan. Namanya kunutan. Artinya kunutan tuh malamnya mau baca kunut. Digantiin dengan ciri suratnya berubah. Begitu. Itu malam 16. Inanzalnahu. Suratnya tuh. Itu buat nyiriin. Itu nanti pada rakaat terakhir witirnya doa kun. Kalau ditinggal sujud sahwi. Ini sunnah abad. Itu maknanya kunut.
adanya pada sholat subuh sabanari, ama adanya pada witir di Ramadan pada paroh kedua Ramadan. Itu doa kunut. Jangan nggak kunut, jangan. Begitu, jangan nggak kunut. Begitu. Salah kalau kita subuh nggak kunut, kurang sempurna. Kan sayang, kita butuh nambah-nambah ganjaran. Ngapa kita milih yang ngurang-ngurangin ganjaran? Diharap nggak baca pelan dia, maka kita baca pelan dari awal fain katakdinya. Kalau subuh, sampai kelar kita keburu. Emang juga begitu aturannya. Inilah tentang kunut. Nanti ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, kayak ada corona. Begitu kunut nazilah. Cuman corona kadang ada, kadang kagak. Nggak jelas kalau corona. Iya. Jalan sini nggak boleh. Kalau belok sih boleh. Belok nggak ada corona. Kalau lu ini sebetulnya corona penghalangin orang. Gitu. Kita nggak paham. Itu yang kayak begitu. Kasihan. Begitu. Mulut kudu tutup. Sian saya. Sedang tetangga saya tuh. Jadi Serang itu. Pokoknya kalau yang ditutup itu. Kalau dia punya mbek nih mau lewat sawah nih. Maka mulutnya ditutup biar jangan makan itu padi orang. Jadi yang mulutnya ditutup tuh kata orang Serang namanya embek namanya. Iya. Ya mau ngapain? Iya. Mau ngapain? Yang kayak begitu. Yang kagak-kagak. Gitu mana malamnya habis makan jengkol 3 mangkok. Akhirnya jadi pusing dia. Jadi pusing. Dikata corona bukan gara-gara jengkol dia. Nelen udara sendiri. Aduh. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Itu zaman udah lewat. Lewat. Alhamdulillah. Udah lewat. Begitu. Dah segini aja dah. Silakan tuh ibu kita mau bertanya. Boleh. Gimana Bunda? Iya siap. Oh baik. Nah besar. Tinggal kita terangin, itulah pentingnya kita ngaji. Orang ngaji itu beresiko. Emang begitu Bunda. Orang ngaji itu beresiko. Ini bagaimana ya? Ya terserah kita. Jadi Bunda boleh pelan. Kan tadi ada urutannya tuh ada 3. Bunda mau pelan nggak apa-apa. Mau pelanin semuanya nggak apa-apa. Yang tingginya begitu. Jadi kalau ditanya, kok kenapa kenceng? Ya alhamdulillah panjang umur. Saya ngaji, dapat ilmu. Kan kenapa sama ilmu takut? Orang korupsi aja nggak takut. Begitu. Kalau kami mau orang cela, orang caci, orang apa terserah. Kami mah yang penting benar. Dulu di Bintaro nih kita ngebenerin ribut. Kalau doa arwah nih sebagian orang itu kalau perempuan ila ruhah gitu. Kalau laki-laki ila ruhi. Kita benerin, ada yang repot. Padahal salah gitu. Nggak ada rumusannya. Ini ngarang-ngarang sendiri. Ini bahasa Arab tuh udah ditata, diatur. Kalau ruh tuh mau laki mau perempuan sama ya. Gitu. Bahasa Arab tuh ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Inilah hebatnya bahasa. Dan dicontoh dalam bahasa Indo. Contoh yang berubah-berubah. Karyawan, perempuannya karyawati, mahasiswa, mahasiswi, mahasiswi. Presiden, masa presiden wati? Kagak. Begitu. Jadi kalimat-kalimat tuh enggak. Jadi muslim emang benar muslimah, mukmin mukminah, tapi ruh mau laki mau perempuan ruhi aja.
Ini ajarannya. Karena kadongan rame-rame kita mah benerin aja, tapi kita salah ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah nyampein kebenaran agama. Orang tolak urusan orang. Begitu kami ini. Begitulah Bunda, nggak apa-apa Bunda, pelan-pelan. Sampai sayang begini maksud kami. Mungkin harus pakai Fathul Muin kitabnya bundanya. Kitab kita ini Riyadh. Saya bingung kalau ngajar masyarakat itu secara pribadi. Kenapa bingung? Kalau pengen dituntasin semua dalil-dalil tuh kan nggak bakal tamat-tamat. Ibu harus beli kitab harganya 3 juta, 4 juta, kan puyeng. Yang kayak begitu. Mendingan ngaji kitab kecil aja, tapi biarkan kita yang menguraikan. Jadi ibunda perlu beli kitab 3 juta, 4 juta, 7 juta, kan puyeng. Mendingan beli emas, bener nggak? Iya, puyeng. Jadi inilah penyebabnya. Kalau di kitab-kitab kecil nih Riyadh bunyinya aja nggak ada. Doa kunut aja tuh bunyinya nggak ada. Allah Madini nggak ada. Begitulah ulama, tergantung tujuan kitab itu mau kemana dia. Orientasinya. Kalau orientasinya buat pemula, nggak boleh panjang-panjang, namanya ringkasan. Kalau udah mendengar ada panjangan. Kalau mendalam kayak matematik aja, pengurangan, tambahan, itu namanya tingkat dasar. Kalau udah tinggi nanti ada desimal, 4 desimal, 5 desimal, ada kos, tangan, sit, puyeng tuh mempelajari itu. Karena ini tingkat tinggi. Begitu, jadi puyeng ke sana. Nah, ini ulama itu orientasi kitab tuh kecil gitu, kecil. Kita karena ngaji biar jangan ngulang-ngulang nih, saya pengen maksimalin ngaji. Jadi sekali ngaji bunda kita ini pada luas pemahamannya, biar paham. Begitu tujuannya, biar ngerti. Nggak apa-apa mau bunda kita pelan. Jadi kita jangan takut untuk kita berbuat sebuah kebenaran, jangan takut. Begitu. Saya habis sholat baca Salam Muhammad aja ada yang protes, ngapain habis sholat baca itu, tapi dia sama temannya yang habis salam langsung pergi, nggak diomelin. Yang baca sholawat diomelin. Ya nuruti omongan orang nggak ada habisnya. Prinsip hidup harus prinsip. Nah kurang lebih kayak begitu bunda. Jadi terserah bunda kita, maksud kami bunda kalau ngimamin begini pelan-pelan, ini semuanya ganjaran, tapi tidak kategori sunnah abad yang tadi tuh, yang kelan pencang nih hayat begitu. Makanya ada yang pelan. Dulu Habib Umar bin Hafid rame di Rawablong itu, pernah ada kajian subuh di Masjid Al-Anwar. Baca kunutnya kencang. Ada beberapa kawan WA kita, itu bagaimana kencang? Emang kitabnya begitu? Oh gue baru tahu, di kitab baru banyak Fathul Muin ini. Oh begitu, iya. Lalu kenapa orang pelan? Tanya aja sama yang pelan. Kenapa pelan? Saya aja kencang dari dulu. Kok nanya sama kita, yang makan bakso siapa nanya harga sama kita? Ya, salah lah. Orang kita dari dulu kencang kalau kunut gitu. Dari dulu kayak kita juga kencang dari dulu. Begitu. Nah, ngapa itu? Begitu. Oh begitu kata kawan kita. Pernah kejadian Habib Umar bin Hafid Hafidallah Ta'ala di Rawablong Al-Anwar. Kencang ngomongnya. Kok kenapa kencang? Emang gitu kitabnya. Semuanya begitu. Dakwah tuh begitu. Nah kayak Habib tuh. Lihat tuh di belakang tuh. Saya demen Habib 3 tuh. Kan Habib Bariku Hitang, Habib Salim Jindan, Habib Ali Bungur. Begitu kan yang 2 makamnya di Condet dekat Cililitan, Mall Cililitan. Kalau di Senen saya sering bicara lewat. Itu tuh udah mati tuh udah matinya masih ceramah. Namanya Murabbir Ruh. Udah matinya tuh. Tuh foto tuh. Maknanya kaum muslimin, lu kalau doa pengen ngikut Nabi tangannya kayak gini ya. Udah matinya coba. Masih ngajar. Udah mati, masih ngajar, padahal udah wafat. Begitu, udah wafat, masih ngajar. Hebat enggak? Wali Betawi itu hebatnya. Udah mati. Kapan tahun itu? Masih ngajar.
Kemarin kita ziarah ke buyutnya Habib Ali Kuita. Habib Ali itu buyutnya ada di Kalimantan. Kita ya, ini makamnya. Begitu, buyutnya di Kalimantan Selatan. Namanya Queen. Queen itu bahasa Belanda, artinya raja, daerah kerajaan. Daerah kerajaan di Queen, dekat pantai. Begitu. Itu begitu. Itu udah matinya. Kurang lebih begitu, Bunda. Jangan takut begitu. Kalau orang bertanya, ntar kita tulisin. Bunda, kita barangkali yang bertanya nih ngajar, boleh tanya. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih dalil-dalilnya. Kalau orang protes, begitu. Tapi sama aja, dia aja baca pelan tuh, dia nggak ketemu juga kitabnya. Enggak. Gitu, yang baca pelan tuh. Pokoknya orang juga baca begitu, begitu doang. Gitu, tidak mengikuti dalil. Ini sempurna. Pokoknya ala kulli hal kunut tuh yang paling tinggi jadi imam tuh kenceng semua. Keduanya kenceng Allah mahdina, faina takdi pelan, wa nastaghfiruka kenceng, wasallahu ketiganya Allah mahdina kenceng, faina takdi sampai kelar muamuanya ada. Cuman berbicara fadilah aja, ganjaran aja. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya. Iya baik. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kalau kita jadi makmum imamnya alergi sama kunut? Kan ada yang alergi udang, ya kan? Ada alergi maulid, alergi tahlil, termasuk alergi kunut. Maka kita kunut aja, kunut pendek. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Langsung sujud, enggak ketinggalan. Big. Kenapa tuh? Enggak usah. Kita nggak bisa. Artinya gini, iya, wong imamnya nggak baca. Jadi yang namanya makmum tuh ngikutin imam. Kalau imamnya ini cawe-cawe, maka makmumnya juga iya, begitu. Itu emang begitu. Jadi kalau imamnya ini nggak kunut pendek aja. Saya tuh mohon maaf dari dulu sebagian besar majelis itu yang tidak kunut. Saya banyak ngajar di komplek dari dulu. Nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Kita terus saja ngajar, dia juga nggak pakai kunut. Kadang teman kita pakai kunut, nggak apa-apa. Ya kalau dia nggak pakai kunut, kita kunut pendek. Kalau di Arab, nah itu kalau di Arab lama dia. Karena bacanya pelan dia, lama. Cukup kita kunut panjang kita itu, cukup. Saya selalu begitu. Cukup begitu. Kalau di kita itu pelan, rada cepat. Jadi kita paling ketinggalan dia lagi turun doang mau sujud. Itu yang sering. Tapi seringnya nggak pernah ketinggalan. Saya enggak pernah. Dari dulu, walaupun imam gak kunut, kita kunut juga. Enggak apa-apa. Ya sayang masalahnya daripada nggak ada kakinya. Begitu. Lumayan juga. Jadi kunut pendek aja. Allah magfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Ini yang paling pendek. Agar supaya kita sempurna dalam ibadah. Dalam ibadah. Kurang lebih begitu aturannya. Wallahualam. Baik. Oh iya betul. Bukan, dia salah. Kita harus jawab. Emang ente udah nanya, begitu cara jawabnya. Nih saya ajarin nih bundanya. Nih saya ajarin jawabannya. Emang ente udah nanya, imamnya posisinya di mana? Dia juga gak tahu, sholatnya di lapangan. Begitu. Imamnya siapa dia gak tahu. Baru nama. Dia baca cuman pelan. Dia baca pelan. Negaranya nggak boleh. Penyebabnya kalau kenceng bakal dipecat. Begitu iya. Kayak kita nih begitu. Kita jadi pejabat, beda sama negaranya. Kalau kita kenceng bakal dipecat. Maka kalau beda pelan. Iya begitu. Iya. Ya ini nih saya benerin nih jawabannya. Iya.
Iya, 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 begitu. Di Mekah begitu. Iya, enggak baca. Wallah alam. Oh iya, baik. Saya baru, saya nggak pakai kunut, nggak umur tua, terus saya Muhammadiyah nggak boleh ngajar-ngajar itu. Bapaknya Muhammad. Oh, enggak apa-apa, Muhammadiyah. Ada saudara kita Muhammad kita ada. Muhammad kita. Ya Muhammadiyah sama aja. Yang penting Muhammad juga. Sama aja. Iya, mau Muhammadiyah, Muhammad kita sama aja. Apa? Oh baik, baik. Jadi yang nomor satu, bunda kita harus jawab, alhamdulillah saya diberi panjang umur, saya bisa ngaji, hadir. Ini syukuri dulu, pelan-pelan kita sempurnain. Iya perubahan, iya benar. Kita kudu beda, udah ngaji sama belum ngaji. Jadi belajar bundanya sayang, mungkin ini yang ada video-video ini bisa diulang sama bunda kita ya. Jadi kunut saja, ganjarannya gede bunda. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa bunda. Boleh saja, boleh saja. Begitu, iya. Orang kawan saya aja itu punya kambing nih mati, enggak ditahlilin juga, enggak apa-apa. Biasa aja. Enggak ribut juga. Enggak dosa orang sunat bunda. Enggak dosa orang sunnah. Kayak orang enggak qobli aja. Anda enggak qobli dari dulu, enggak puasa Senin Kamis dari dulu, kan enggak dosa. Begitu. Ya enggak apa-apa bunda, enggak apa-apa. Ini hanya pengen nyari ganjaran banyak apa enggak, itu aja. Iya. Oh iya baik bunda. Jadi enggak salah bunda. Enggak salah. Kalau ngomong bunda ngomong sama dia, kami ini ngajar di Masjid Muhammadiyah banyak. Dari dulu, dari tahun 2001. Banyak. Enggak apa-apa. Oh iya baik bunda. Enggak apa-apa juga. Iya sama lah. Kita Muhammad kita juga. Kita sama Muhammadiyah. Kita iya. Sama aja Muhammad juga. Enggak usah. Enggak usah jadi ribut. Enggak usah. Apa? Iya kan ada Muhammadiyah, ada Muhammad kita. Udah yang penting sama-sama Muhammad ya kan. Begitu nggak apa-apa. Iya, nggak usah jadi masalah agama itu. Gimana? Gimana maksudnya gimana? Oh iya baik bunda. Jadi sebetulnya begini penyebabnya, cara memahami sesuatu itu bisa beda-beda. Ini kesalahan nangkep nih, ngajiannya belum tentu nangkep. Ada yang nangkep pici, itu picinya kok kayak begitu kotor. Ada yang dapat ilmu, tergantung. Nih ngaji, kalimat jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja itu kadang salah orang tuh kalau enggak teliti, kurang paham gitu. Nih saya nanya nih yang ngajinya udah pada lama nih ngaji, ibu tahu Cina enggak? Orang Cina tahu enggak? Tahu gitu. Di Pasar Bayoran tuh banyak enggak? Nah yang saya mau tanya sama ibu pernah lihat Cina nangis enggak? Hah? Ibu pernah enggak? Hah? Cina nangis, pernah lihat nggak? Hah? Iya, saya nggak pernah. Lihat Cina biasa aja, gitu. Ngapain lihat Cina nangis? Iya, mau ngapa? Gitu. Nggak kayak ibu. Lihat Cina aja nangis, mau ngapain? Iya. Mau ngapain? Biasa aja. Iya, saya biasa aja. Lihat Cina tuh biasa aja. Enggak nangis, enggak gitu. Jadi itu bahasa nih, dengerin, tuh bahasa Indonesia aja salah paham, apalagi kalamnya Rasulullah. Ini penyebab kenapa ada yang alergi kunut, itu aja, gitu penyebabnya. Itu kita terangin sabab musababnya.
Tapi saya tidak mau nerangin ibu atu-atu hadisnya karena kasihan nelennya. Jadi saya berupaya kalau zamannya model begini, segini aja kayaknya udah cukup. Begitu saya tuh ngajar. Kalau zamannya tingkatannya begini harus kayak begini, begitu. Tapi ini udah cukup buat mendasari mereka. Kira-kira begitu kami dalam mengajar untuk mampu menelan. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Wallah alam. Oh iya, orang ngaji itu kudu berubah, tapi berubahnya ke arah yang lebih baik. Ada yang ngaji ujungnya cuma celah-celahan temennya sama temennya, ini sama ini, itu namanya akhlaknya buruk, rugi badan doang di majelis, hatinya enggak. Itu begitu. Jadi kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Kita niat melangkahnya harus benar. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya kita orang ini karena ngaji, kalau kita orang kagak diterangin sampai begitu-begitu, sayanya dosa. Namanya ngumpetin ilmu. Kata Nabi, man kata ilman aljamahu bilijamin minar. Siapa yang ngumpetin ilmunya Rasulullah bakal dimasukin ke neraka. Daripada kita ngumpetin terserah, mau dipahami, mau enggak. Iya, mau ditelan. Kewajiban kita menyampaikan, namanya tabligh, wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas kita menyampaikan. Urusan diterima, paham, tidak, itu terserah Allah. Begitu. Maka ngaji kudu harus lurus niatnya. Kalau kita nggak lurus ngaji repot. Hanya nggak kebagi aku aja dia. Emang ini dasar dia najong banget sama gua. Timbang aku doang segelas yang dia beli juga bisa. Ini salah niatnya. Jadi niat inilah yang kemudian harus benar, harus benar. Niat itu harus benar. Niat. Kalau baca sholawat niatnya belum benar aja masih saya demen. Kalau orang baca sholawat niatnya belum benar, pokoknya biar orang laris ini masih bagus saja dah. Yang penting baca, ntar juga hatinya bakal dilibengkel sama Allah pelan-pelan begitu. Yang penting kita baca sholawat aja. Kalau baca sholawat bakal ketemu sama wali-wali ahli sholawat. Itu yang paling penting. Yang penting baca sholawat aja. Berkah deh hidupnya. Berkah. Wallahu alam. Udah? Baik. Kita baca Fatihah ini ada infak. Ada infak dari hamba Allah, minta didoakan agar anaknya menjadi anak yang solehah, berbakti kedua orang tua, dapat ilmu yang manfaat dan berderajat tinggi. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga Allah beri kita berkah dunia, berkah akhirat, ilmu kita manfaat, rezeki kita makin berkah, usaha-usaha kita berkah, anak keturunan kita berkah, teman-teman kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Sebelum doa mau nanya terakhirnya kapan ngaji kita? Tanggal? Oh, 22 aman dah. 22 Februari. Iya baik. 22. Iya baik. 22 Februari. Iya baik. Takut kita tanggalnya 27, 28 repot kita. 22 ya aman. Aman. Iya baik. Aman gitu. Sebab kawan-kawan kita ini macam-macam. Sampai sekarang pun masih banyak yang WA saya. Ya begitulah hidup.
Jamaah macam-macam. Ada yang dari hari Minggu saya harus ke sana kemari nolongin kawan kita. Guru nggak mampu, saya pengen ziarah ke Rasulullah, ziarah ke wali apa ya, ke negara lain ke. Iya baik, nyari dulu. Sekarang udah ada lagi yang SMS. Kayaknya orangnya ada yang ngaji juga nih, ada yang enggak nih. Begitu. Ziarah Wali Songo apa ya? Ya Allah, begitu. Mau ditaruh di mana lagi nih, Wali Songo lagi ya, begitu. Ziarah Wali Betawi aja dah. Gitu. Sulaiman Barzah, tahu nggak? Belum pernah. Sulaiman Barzah. Ya Allah, di Pondok Pinang samping Semea. Nah. Oh, kan Keramat. Siapa yang pernah ziarah ke Ki Holil Bangkalan? Ki Holil Bangkalan. Udah berapa kali? Ngajinya sama dia. Nah, iya, ibu ziarah aja ke situ. Iya, di Pondok Pinang lama dia. Ziarah ke situ. Iya, saya sering ziarah ke situ. Iya. Makanya ziarah. Kan ada tuh saya ceramahin. Siapa Sulaiman Barzah? Orang Cirebon. Aslinya dari Cirebon asli. Begitu saya terangin panjang di sono. Iya, biar ibu tahu. Sulaiman Baroja sebetulnya. Orang sono nyebutnya Sulaiman Barzakh biar gampang. Dekat lah udah. Tahu Semea? Iya tahu. Iya, sering lewat doang. Waduh, saya. Waduh, enggak. Enak Zara, enak. Zara, baca ratib, Zara. Gitu ya, Zara. Jangan enggak. Biar berkah. Nah, orang Pondok Pinang enggak pernah. Waduh, enggak tahu. Iya. Ya Allah. Lu makan Keramat. Lah, saya sering ke situ dari dulu. Kata Muallim Syafi'i Adzami, nih Muallim nih kalamnya. Nih Muallim, kata Muallim Syafi'i Adzami, ana Ki Holil Bangkalan lama no di sana. Begitu. Oh, belum pernah. Iya. Biar paham. Dari Cirebon. Iya, Cirebon. Dari Cirebon. Nanti saya ceramah, jangan sekarang, kasihan. Sulaiman Barzakh, Sulaiman Baroja. Orang sebut Sulaiman Barzakh. Ziarah, saya sering ziarah ke situ. Anak-anak kita ziarah mulu di santri. Iya, wali gedenya wali. Ziarah aja situ. Begitu, ziarah aja. Yang jaga banyaknya orang Bogor. Ziarah aja. Barakah. Iya, banyak aulia Allah, banyak. Iya, banyak. Wali-wali banyak. Apa? Saya kagak ngerti mau kuburan Kumpi, mau kuburan Kober, mau kuburan apa. Pokoknya di Keramat 2 aja dah. Begitu iya. Tanya aja nih yang kurang Pondok Pinang, mampir dulu Fatihah sekali. Dah gitu. Nah, mana orang Pinang? Lah iya, mampir aja dari sini ke sono kali. Nih saya ajarin nih. Nih yang orang Pondok Pinang nih, karang aja nih. Kan mau malam Jumat nih, pakai motor, masukkan. Dah datang nih, nggak usah doa panjang-panjang. Assalamualaikum ya wali Allah, Syekh Sulaiman Barzakh. Begitu. Saya ziarah Syekh, saya mau baca Fatihah buat engkau. Nih dengerin dulu. Ya, nggak jadi dah. Nih mau dengerin nggak? Kalau ngomong susah sayanya, saya nggak biasa. Gitu, harus dengar kali ibu ngomong nih, ngomongan kita nguap. Gitu, kita nggak mau. Gitu. Jadi ibu ziarah salam. Assalamualaikum ya wali Allah, Syekh Sulaiman Barzakh. Dah, ibu baca Fatihah waladhdallin amin. Ya Allah, saya baca Fatihah, sediakan nama wali ini. Ya Allah, dengan karamat wali ini nih, biar cicilan lancar. Udah pulang dah, begitu aja. Udah, biar pendek, kelamaan. Kalau ibu saya suruh baca Yasin 41, kapan pulangnya, dicari lakinya. Udah Fatihah aja sekali. Hah? Iya sekarang nih. Ya bener kan?
Dah doa langsung.